Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi syariah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait overview, ya, overview SAK syariah. Jadi dalam SAK syariah itu diantaranya menjelaskan terkait yang pertama tentunya di situ ada prinsip ada apa kerangka konseptual. Ada kerangka konseptual yang menjelaskan terkait dengan kerangka konseptual. Di situ menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, diantaranya yaitu pelarangan riba, ya. Pelarangan riba istilahnya tambahan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang kedua, prinsip sistem keuangan syariah yang kedua yaitu terkait dengan pembagian risiko, bahwa dalam transaksi Islam itu intinya adalah kita selain berbagi keuntungan juga berbagi resiko, ya. Jadi ketika kita mengharapkan keuntungan, pasti di situ juga ada resiko yang melekat di dalamnya, ya. Sehingga intinya adalah berbagi untung, berbagi resiko. Kemudian yang ketiga adalah tidak menganggap uang itu sebagai modal potensial. Jadi uang itu adalah bukan alat jual beli yang bisa diperjualbelikan seperti halnya di forex, ya, di situ, karena di situ memiliki unsur-unsur perjudian, ya, memiliki unsur-unsur perjudian, memiliki unsur boror, ketidakjelasan, ya kan. Dan jadi kita mengharapkan keuntungan dari sesuatu hal yang tidak pasti, ya, apakah akan mendatangkan keuntungan ataukah tidak, sehingga potensialnya itu tidak bisa diukur, ya kan. Kemudian yang keempat yaitu larangan melakukan kegiatan yang sifat spekulatif, ya. Maksudnya adalah perjudian, maisir, ya. Yang kemudian dalam Islam itu yang namanya akad itu adalah sebuah kontrak, akad suci, ya kan, kontrak suci. Jadi makanya diatur, ya kan, ada syarat, ada rukun dan lain sebagainya, karena itu akad itu adalah sesuatu hal yang suci, ya, kontrak suci. Kemudian yang keenam adalah aktivitas usaha itu harus sesuai dengan syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, transaksi syariah merupakan ketentuan hukum Islam. Ya, ini ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi terkait dengan perintah dan larangan yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan makhluk, ya. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi prinsip syariah itu berlaku umum dengan kegiatan muamalah, ya, atau transaksi syariah, mengikat secara hukum bagi semua pihak atau stakeholder entitas yang bertransaksi syariah. Ya. Kemudian asas-asasnya ada asas persaudaraan, ukhuwah, asas keadilan, ya kan? Kemudian asas kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Nah, ini. Jadi transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan saling paham atau saling ridho, ya. La taqulu amwalakum bil batil ila antakuna tijaratan angkara dimingkum. Tapi dalam konteks angkara dimingkum di sini adalah transaksi yang memang secara Islam itu memang dia diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi jual beli yang diperbolehkan. Kalau riba ya jelas tidak boleh, dari akad, ya, maka tidak boleh meskipun saling ridho. Jadi masih seperti itu, ya. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Jadi transaksi itu harus halal dan baik. Kemudian uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai tadi, ya. Jadi bukan sebagai komoditas tapi hanya sebagai alat tukar. Jadi kita boleh melakukan transaksi tukar menukar uang, ya, sebatas kebutuhan, ya. Misalkan kita ingin melaksanakan umroh, kita butuh uang real, ya kan. Nah, kita melakukan tukar menukar itu ya memang karena kita membutuhkan uang tersebut, ya kan, bukan karena untuk untung-untungan, ya, bukan karena untuk istilahnya tindakan yang spekulatif atau perjudian. Kemudian tidak mengandung unsur riba tadi sudah, ya, kezaliman, maisir, goror dan haram. Kemudian tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, time value of money.
Kemudian transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak yang lain dan tidak memperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad. Maksudnya adalah kita pada dasarnya boleh ya kita istilahnya menetapkan misalkan cashnya 1 juta. Kalau misalkan tempo 1 tahun, misalkan 1.100.000. Yang tidak boleh itu misalkan oke, saya setuju ya kan beli barang tersebut, tapi belum ada kesepakatan yang jelas terkait apakah transaksi itu akan dilakukan secara cash atau kontan, ataukah transaksi itu akan dilakukan istilahnya secara tadi ya tunda atau tangguh. Jadi belum ada kepastian. Yang diperbolehkan itu oke, saya misalkan setuju beli barang itu secara cash dengan harga sekian. Nah, kalau itu tidak masalah, kan? Atau misalkan saya setujunya bayar tangguh aja 1 tahun dengan harga sekian. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita hanya sekedar oke, deal, kemudian tidak ada istilahnya kejelasan sistem pembayarannya, itu yang tidak boleh. Kemudian tidak menggunakan 2 transaksi bersamaan yang berkaitan. Ini terkait dengan bai'ul inah, ya. Satu transaksi dalam ada 2 akad dalam 1 transaksi. Itu adalah prinsip-prinsip syariah yang dianut dalam kerangka konseptual, ya. Nah, kemudian PSAK syariah, ya, kita mengenal SAK syariah dengan standar akuntansi keuangan syariah, yang di dalamnya ada pernyataan standar, ya kan, diantaranya ada PSAK 101 sampai 110 yang terkait dengan akuntansi syariah ini. Jadi PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, kemudian akuntansi murabahah 102, akuntansi salam 103, akuntansi istisna dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah bentuk laporan, ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan ini, kan, pada perbedaannya dengan perbankan konvensional. Kita lewat saja, ya. Ini kita lewat saja karena sudah dijelaskan. Nah, ini kemarin ya PSAK 101 penyajian laporan keuangan, mengatur tentang penyajian laporan keuangan, di mana laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas syariah untuk digunakan sebagai pembanding baik dengan laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan yang lainnya. Dalam PSAK 101 ini komponen yang harus disajikan oleh bank syariah adalah diantaranya ada neraca, ya, atau sekarang kita mengenalnya sebagai laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, ya, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi inilah perbedaannya, ya, antara bank syariah dengan bank konvensional, ya. Ada 2 tambahan laporan, diantaranya adalah laporan sumber dan penggunaan zakat, ya, karena memang bank syariah diperbolehkan untuk mengumpulkan maupun menyalurkan dana zakat, ya, dana infak sedekah dan sebagainya. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan ini terkait dengan dana-dana yang non halal juga masuk di sini, ya. Jadi dilaporkan di sini dana denda, ya kan, atau dana yang berasal dari bunga atau riba, ini dimasukkan dalam laporan ini, ya. Dan laporan-laporan dana non halal itu hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya umum, ya kan, untuk pembangunan fasilitas umum. Itu PSAK 101. Kemudian PSAK 102 kemarin juga kita sudah membahas, ya, terkait dengan akuntansi murabahah. Jadi murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati antara penjual dan beli. Jadi intinya adalah si pembeli ini dia memberitahukan berapa harga perolehan dari barang tersebut, ya. Kemudian antara pembeli dan penjual dia saling mengetahui berapa margin yang diambil oleh si penjual tersebut
Ya kan? Saya beli misalkan meja harganya 1 juta, kamu mau memberi margin berapa? Silakan, ya kan? Apakah 10% atau 5% atau berapa, ya kan? Jadi yang jelas adalah antara pembeli dan penjual mengetahui harga pokok dan marginnya. Jadi perbedaan murabahah dengan penjualan yang biasa ya tentunya jelas ya. Kalau penjualan yang biasa itu kita sebagai pembeli itu tidak mengetahui harga pokok barang tersebut ya. Kalau murabahah itu si pembeli mengetahuinya. Nah ini transaksinya ya, ada pembeli, bank syariah, dan pemasok atau produsen. Ya. Jadi yang pertama adalah si pembeli menghubungi bank syariah, ya kan? Atau bank syariah menghubungi pembeli, ya kan? Istilahnya kira-kira dia membutuhkan apa? Misalkan membutuhkan motor, kemudian bank syariah menghubungi si pemasok, ya kan? Si pemasok membayar, membeli, ya kan? Istilahnya dari pemasok, misalkan motor tersebut, ya kan? Setelah itu dia bertransaksi dengan si pembeli. Dan si pembelinya ini mengetahui, oke, bank syariah ini dapat harga motor sesuai dengan keinginan pembeli dengan harga 10 juta. Ya. Nah, si pembeli motor ini dia istilahnya harus mengetahui ya kan berapa harga pokok perolehannya dari motor tersebut. Kemudian margin yang diambil oleh pihak bank syariah itu harus diketahui, tentunya dengan termin yang jelas ya kan, ataukah dibayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tentu ada kejelasan waktunya. Ini karakteristiknya saya rasa sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung ke akuntansi. Ya, tadi sudah kita lewat saja. Ini sudah dijelaskan ya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan mudorobah. Ya, mudorobah PSAK terkait mudorobah. Kita secara definisi saja ya. Dorobah yang berarti untuk berusaha. Jadi mudorobah itu adalah kaitannya adalah pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Kalau murobah tadi terkait dengan konsumsi ya, bersifat konsumtif. Bisa juga pada dasarnya untuk kebutuhan usaha, hanya saja konsepnya adalah jual beli atau akadnya adalah jual beli. Kalau mudoroba di sini adalah akadnya adalah syirkah, jadi bersirkah, akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibul mal, pengelola dana atau mudorib untuk melakukan suatu kegiatan usaha di mana kedua belah pihak itu mereka bersepakat ya, bersepakat dalam hal istilahnya sama-sama menanggung kerugian dan sama-sama menanggung keuntungan, ya kan? Kalau misalkan usahanya rugi ya ditanggung bersama, kalau usahanya untung ya dibagi bersama, kecuali kerugian itu terjadi misalkan karena kelalaian si pengelola, maka si pihak mudorib itu, istilah si pihak pengelola ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya. Tapi kalau misalkan karena memang ya kondisi operasionalnya bermasalah ya kan, atau misalkan kondisi operasionalnya memang merugikan ya kan, ya itu adalah menjadi tanggungan si sohibul mal ya, karena istilahnya si pengelola ini dia sudah rugi tenaga, sudah rugi waktu ya kan, sudah rugi pikiran untuk mengelola usaha tersebut ya. Sedangkan usaha itu rugi karena memang kondisi ya kan yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Kalau misalkan karena kelalaian ya si pengelola itu harus ikut juga ya kan menanggung kerugiannya. Tapi kalau memang karena kondisinya memang seperti itu ya kan tidak bisa dihindari ya, maka kerugian itu ya kan secara finansial ditanggung oleh si sohibul malnya. Sedangkan pihak pengelola dia rugi dalam hal pikiran, dalam hal tenaga, dalam hal waktu. Itu ya mudorobah. Jadi ada penyedia ya kan, ada si
ada pengelola ya yang mengelola modal, yang menjalankan usaha, ada yang sohibul mal yang menyediakan modal. Ya, kalau untung ya dibagi ya kan, bagi hasil ya kan berdasarkan nisbah yang disepakati. Kalau rugi pun istilahnya ya pada dasarnya dibagi juga ya kan. Ada sharing resiko juga ya kan, antara pengelola dan sohibul mal. Ini aplikasinya dalam perbankan ya, ada sohibul mal ya kan, dan mudorib ya kan, dia melakukan suatu akad untuk menjalankan sebuah usaha ya kan, kemudian menghasilkan keuntungan, maka dibagi keuntungan tersebut. Tapi modal tetap milik si sohibul mal ya kan, modalnya 100% milik sohibul mal, yang dibagi adalah keuntungannya saja, profitnya saja. Dan ini implementasinya pada perbankan ya, alurnya ya. Sohibul mal kan. Jadi perbankan itu dia posisinya bisa sebagai mudorib atau dia juga bisa sebagai pengelola ya. Kalau misalkan antara bank dengan depositor ya, depositor ya kan, dalam hal ini penabung ya kan, pendanaan, maka si perbankan ini posisinya adalah sebagai mudorib ya, sebagai pengelola ya, yang mengelola dana-dana simpanan dari nasabah ya, seperti dana simpanan deposito, giro, kemudian simpanan biasa ya kan itu. Tapi kalau misalkan terkaitannya dia sebagai pembiayaan, aktivitas pembiayaan, maka dia sebagai sohibul mal ya, dia yang memberikan modal kepada pihak nasabah pembiayaan, dan nasabah pembiayaan ini ada sebagai mudorib yang mengelola usaha tersebut itu ya. Dan jenis mudorobah ada ada mudorobah mutlaqah ya, mudorobah mutlaqah ini mudorobah yang sifatnya bebas ya kan, dalam artian ketika ada nasabah simpanan misalnya deposito, dia menggunakan akad ini ya kan, mudorobah mutlaqah akan berarti dia mempercayakan dananya secara penuh kepada pihak pengelola, dalam hal ini bank, untuk bisa mengelola modalnya tersebut ya kan, untuk bermacam-macam kegiatan selagi kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat, jadi bebas. Kemudian ada mudorobah muqayyadah ya kan, yang terikat ya, sifatnya terikat, jadi mudorib diberi batasan-batasan dalam mengelola modal mudorobah sesuai dengan kesepakatan ya, misalkan si pemilik pemilik hartanya itu dia pengennya usaha di bidang pertanian ya hanya di bidang itu saja yang bisa dilakukan, itu mudorobah muqayyadah. Kemudian mudorobah mustarakah ya, yaitu pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, atau bisa dikatakan juga sebagai musyarakah. Jadi sama-sama istilahnya menyertakan modal dalam kerjasama tersebut. Ya. Jadi karakteristik akadnya memang di sini memiliki resiko yang tinggi ya, ketika kita istilahnya menginvestkan untuk kegiatan mudorobah ini, memang ada resiko ya, resiko kerugian, tapi juga ada keuntungan yang bisa melebihi dari suku bunga ya kan? Kalau misalkan untungnya semakin besar, maka bagai hasilnya semakin besar pun juga ya. Kemudian pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial, dan pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk non finansial tadi ya, pikiran, tenaga, waktu. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian secara finansial ditanggung penuh oleh sohibul mal, kecuali kerugian tersebut karena kelalaian ya. Dan apabila terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian itu melebihi keuntungan, maka baru dari pokoknya. Ya. Kemudian dalam transaksi mudorobah ini juga penting ya,
Penting tidak boleh ada jaminan atas modal. Ya, tidak boleh ada jaminan atas modal. Jadi kalau misalkan ada nasabah datang ke bank, dia menggunakan akad mudorobah, maka tidak boleh ada jaminan, ya, secara syariat. Ya. Tidak boleh istilahnya saya pinjam 1 juta untuk transaksi mudorobah ini. Ya. Bukan pinjam ya, istilahnya berserikat. Ya. Ya, berserikat. Nah, itu tidak boleh menyertakan jaminan atau pihak bank tidak boleh minta jaminan. Kemudian akad sebaiknya dituangkan secara tertulis dan disaksikan para saksi ya. Ini sesuai dengan kaidah akuntansi ya dalam ayat 282. Kemudian ketentuan nisbahnya ya, jadi bukan istilahnya faktor penentu nisbah itu ya tentunya kesepakatan ya. Istilahnya bagaimana istilahnya penanggungan risiko, nilai tambah, tanggungan itu istilahnya bukan angka saklek ya. Istilahnya nanti tergantung kondisionalnya. Nah, berakhirnya akad murabah ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah pada waktunya telah ditentukan. Jadi istilahnya kerjasama mudorobah yang memang secara waktu ditentukan. Kalau waktunya habis ya berarti sudah berakhir ya, akad tersebut. Salah satu atau yang kedua adalah salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri atau mengakhiri akad. Salah satu atau keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Dan kalau hilang akal, gila, ya, itu sudah tidak bisa dihindari, ya kan. Kemudian pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Atau modal sudah tidak ada karena rugi. Nah ini musyarakah ya. Musyarakah berarti sirkat atau partnership. Ya, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik secara modal maupun secara tenaga. Jadi berbagi modal, berbagi tenaga, dan berbagi kerugian dan keuntungan. Itu musyarakah perbedaannya ya. Kalau mudorobah tadi ada pihak sobihul mal, pengelola, beda-beda ya kan istilahnya. Kalau ini dia berbagi modal, berbagi tenaga, berbagi kerugian, dan berbagi keuntungan. Ini musyarakah secara umum ya. Nah kemudian rukunnya pihak yang berkontrak, objek akad, ada modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Kemudian ada sigot ijab kabul. Nah, ini adalah rukunnya. Ada pihak yang berkontrak, 2 atau 3 kalau lebih ya kan. Kemudian objek akadnya terkait dengan modal yang disertakan berapa masing-masing. Kemudian tanggung jawab kerjanya seperti apa, pembagian keuntungan dan kerugian seperti apa. Kemudian adanya akad yang jelas. Jenis musyarakah, ada musyarakah permanen, ada musyarakah menurun. Kalau musyarakah permanen, kontribusi dana setiap mitra tetap hingga akhir akad. Sedangkan musyarakah menurun, dana salah satu mitra dialihkan secara bertahap sehingga di akhir akad mitra lain menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Itu ya. Kemudian prinsip akuntansi musyarakah, pembiayaan atau investasi musyarakah diakui sebagai penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah oleh mitra. Biaya berakad tidak dapat dianggap sebagai bagian individu musyarakah kecuali jika ada persetujuan dari seluruh mitra. Kemudian modal dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, pada akad ini kedua akad terutama ya dalam prakteknya di dunia perbankan ini antara mudorobah musyarakah ini memang jarang sekali digunakan ya karena dia memiliki resiko yang tinggi ya resiko yang tinggi karena si pemilik dana ya baik si penyimpan ya
maupun pihak perbankan ketika dia melakukan pembiayaan itu memiliki prinsip memiliki resiko yang tinggi. Ya, maka transaksi yang banyak terjadi saat ini itu adalah lebih kepada transaksi yang sifatnya jual beli, ya, seperti murabahah, salam, istisna, ya. Kemudian ijaroh itu lebih banyak ya kan dibandingkan transaksi yang akan menggunakan akad musyarakah maupun akad mudharabah. Ini ya sedikit. Tadi kemudian sedikit membahas transaksi salam dan istisna ya, yang tadi sudah dijelaskan sebagian tentang istisna. Jadi secara umum perbedaannya antara salam dengan istisna, kalau salam itu dia sifat barangnya itu meskipun pesanan tapi sifatnya umum. Ya, misalkan biasanya contohnya lebih kepada produk-produk pertanian, ya, produk-produk pertanian. Misalkan seseorang pesan jeruk. Nah, jeruk kan itu kan biasanya kan kalau kita transaksi itu kan ada grade ya, ada grade A, grade B, grade C, grade D. Kan? Nah, itu orang akan memiliki persepsi yang sama ya ketika kita pesan pesan jeruk grade A 1 kontainer. Nah, itu orang sudah sama-sama tahu tentang spesifikasi dari barang yang ditransaksikan tersebut. Kemudian jeruk grade A itu misalkan dari segi warnanya, bentuk bulatnya berapa, ya kan istilahnya besarnya berapa, ya kan. Nah, itu orang sudah sama-sama mengetahui ya, yang biasa bertransaksi di barang tersebut. Sedangkan istisna itu barangnya memang dia memiliki spesifikasi khusus yang menjadi permintaan pihak pembeli. Ya, misalkan meja dan mejanya punya berapa laci, ya kan bentuknya seperti apa, ya kan ketebalannya. Nah, itu memang membutuhkan spesifikasi tertentu, ya, yang diminta oleh pihak pembeli dan si pihak masnu produsen yang menyediakan barang itu yang membuatkan barang itu dia memiliki kewajiban untuk memenuhi spesifikasi tersebut ya, atau spesifikasi yang diminta itu ya. Kemudian dari segi pembayarannya kalau salam jelas ya dibayar di muka penuh ya. Sedangkan kalau istisna dia model pembayarannya bisa menggunakan DP ya kan, atau bisa juga langsung dicicil ya kan, istilahnya dengan termin berapa ya kan sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya. Jadi secara umum perbedaannya itu ya kan, secara umum perbedaan antara salam dan istisna. Sebenarnya ada perbedaan yang lain ya. Ya saya rasa itu dulu ya materi kita pada kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.